Laki kaya ini melihat gadis miskin. Lalu untuk membuktikan dia seorang penggali emas, segera membeli 1 jam. Gadis mendorong lelaki. Dia tidak menyerah dan mengeluarkan uang. Berkata setiap menit akan mendapat 1.000. Jenis orang seperti Anda sudah mudah untuk mendapat uang. Yakin Anda tidak lewat ya? Praemai memang tidak menahan lagi. Tidak peduli dia lagi. Kalau gitu sebaiknya Anda harus siap lebih banyak. Selanjutnya mereka menatang. Setiap menit berlalu. Lelaki mengeluarkan uang. Lihat Praemai di depan. Kekecewaan di hati Marwin semakin meninggi. Ternyata tidak lama yang lalu, Marwin pernah bertemu Praemai di bis. Kemudian lihat dia menangis sambil menjemput koin. Pada saat ini dia merasa sayang gadis ini. Tapi tak disangka tadi di kantor ayah. Lihat Praemai dan ayahnya sangat intim. Segera semua kecintaan antar Marwin dan Praemai hilang. Dia gunakan cara ini untuk mengecek Praemai. Sampai semua kecintaan itu hilang. Akhirnya menghentikan permainan ini. Praemai segera mengejek. Apakah Anda hanya bisa beli sedikit waktu ini? Dia berkata ini cukup untuk menjelaskan wajah Anda. Praemai tidak peduli lagi. Langsung meninggalkan. Tapi dia pergi ke resepsionis. Tepat waktu menemukan ayah Marwin. Jadi dia marah. Inilah uang yang anak Anda membeli waktu saya. Sekarang saya gunakan uang ini untuk membeli waktu Anda. Saya harap Anda mengajar dia selama 1 jam. Jangan biarkan dia berdasarkan ada uang untuk sombong. Dan minta dia harus menyesali. Jangan menggoda perempuan lagi. Tapi kata-kata itu didengar oleh Marwin. Bagi Marwin yang selalu sombong, kata-kata Praemai sudah menyentuh dia. Kemudian sang ayah berkata bahwa awalnya hari ini dia berinterview dengan model mobil. Tapi Praemai dengan sengaja menarik perhatiannya. Sehingga membuat dia hampir bersalah. Kata-kata ayah membuat Marwin lebih benci Praemai. Kemudian untuk menghindari dia mengganggu ayah, segera pergi ke rumah Praemai. Tapi pada saat ini Praemai bertengkar dengan ayahnya. Karena untuk mendapat kehidupan lebih baik. Pada 2 tahun yang lalu sudah meninggalkan dia dan ibunya. Menikah dengan seorang gadis yang lain. Tapi sekarang untuk kembali dengan istri baru. Sehingga pinjam uang mereka. Saat Praemai keluar dengan sedih, dia melihat Marwin di pintu. Keduanya bertengkar lagi. Praemai segera menjelaskan semuanya. Tapi tanpa sengaja pada saat ini ayah Marwin menyuruh orang membawa hadiah ke rumah Praemai. Dengan sebuah mobil mahal. Kali ini Praemai tidak bisa menjelas. Dia menyuruh mereka pulang saja. Tapi pada saat ini Marwin menyeret tangan dia. Berkata sekarang apa yang Anda berpura? Kebenaran udah terungkap. Praemai marah dan menginjak ke kakinya. Kemudian memperingati mereka jangan ganggu dia lagi. Tapi Marwin tidak setuju. Belum bertindak. Pada hari pertama sekolah, aku mengetahui bahwa kalian berdua adalah teman sekelas. Yang tertarik adalah sahabat Praemai mencintai dia. Jadi Marwin memanfaatkan sahabatnya. Mulai membalas dendam Praemai. Lelaki kaya ini menempel kertas di belakang model mobil. Selanjutnya pria-pria mulai mengelilingi dia. Setiap pandangan merekomendasinya. Kemudian dia menemukan kata-kata di belakangnya di layar. Saat dia mau melepasnya, sahabatnya segera membantu. Saat ini dia tahu kata ditulis. Saya sangat murah pada kesempatan pameran mobil dengan diskon 20%. Praemai mencari orang sudah menempel kertas itu. Pada saat ini Marwin muncul. Ternyata pada beberapa hari yang lalu Marwin pergi ke perusahaan ayahnya. Menemukan Praemai dan ayahnya intim. Tapi karena wajah ayahnya berbohong Praemai gadis tidak baik. Marwin mempercayai. Kemudian untuk memperingati Praemai tidak bisa mengganggu ayah, pergi ke rumah Praemai. Tak disangka ayah menghadiahkan mobil dan oleh-olehan. Buat Marwin lebih paham salah Praemai. Kemudian untuk menyelesaikan Praemai, Marwin berpura mencintai Praemai. Memanfaatkan sahabatnya untuk menipu dia ke pameran mobil.
Selanjutnya berpura menghapus dendam dengan Praemai. Saat Praemai memaafkan dia, dia memeluk Praemai sebagai teman. Akhirnya menempel kertas itu. Praemai marah dan bertanya apakah Anda lakukan. Dia tampak acuh tak acuh memandang rendah Praemai. Praemai segera melempar kertas itu ke arah Marwin. Pada saat ini dia berkata, hanya bercanda saja. Pada saat ini seorang pria mengganggu Praemai. Praemai mencoba mendorong. Kemudian berkata kepada Marwin dengan marah, saya sangat benci Anda. Selanjutnya lari keluar sana. Marwin juga mengikuti. Dia mencegah Praemai yang sedang marah. Berkata bahwa pakaian ini milik perusahaan. Anda tidak bisa memakai keluar. Praemai berkata akan mengembalikannya sekarang. Lihat Praemai memang lakukan segera mencegah. Bertanya apakah Anda mau menarik pria. Kemudian melempar mantelnya kepada dia. Tapi dilempar kembali oleh Praemai. Berkata jangan berpura lagi. Bukankah Anda lakukan itu untuk lihat wajah jelek saya? Sejak ini saya tidak berhubung dengan Anda. Jangan ganggu saya lagi. Selanjutnya dia meninggalkan sambil menangis. Marwin berkata bahwa dia akan tidak mengganggu lagi. Tapi baru berkata sudah tidak lakukan. Karena pada seorang ini temannya bernama Inton keluar. Berkata mengapa Anda lakukan seperti itu dengan gadis cantik. Praemai mau bertanya Anda pergi kemana. Dia tersenyum dan berkata saya mau gadis itu. Seperti itu Inton mengikuti Praemai sepanjang sehari. Pada malam hari setelah Praemai bekerja, dia mau minta maaf ganti Marwin. Mau mengantar Praemai pulang. Tapi semuanya dilihat oleh Marwin. Bahkan hari ini Praemai selalu menolak Inton. Tapi sekarang masih naik mobilnya. Hal ini membuat Marwin sangat marah. Setelah Inton mengantar Praemai ke rumah, segera menelepon Marwin dengan puas. Biarkan saya waktu 7 hari. Praemai yakin milik saya. Setelah Marwin mendengar dia marah dan sedih. Jadi menemui Praemai. Berkata bahwa memang saya tidak salah paham Anda. Sepanjang hari berpura tapi akhirnya masih naik mobil teman saya. Sebelumnya Anda berkata uang tidak bisa digunakan untuk beli. Kemudian dia menyeret Praemai dengan marah. Memang mau tertawa. Praemai mencoba mendorong dia. Marah dan berkata siapapun bisa beli saya kecuali Anda. Tolong menjauh dari saya. Marwin berkata kalau gitu tunggulah. Biarkan saya tonton akhirnya bagaimana Anda menerima uang saya. Perang mereka dimulai seperti itu. Kelompok sahabat F3 lelaki kaya ini sekarang dihancurkan oleh gadis ini. Ternyata sahabat mencintai gadis ini. Kemudian menyuruh Praemai bukan orang suka uang. Bahkan Nara sebagai sahabat yang lain juga setuju. Marwin tidak senang. Jadi mau bertaruh dengan Inton. Berkata bahwa kalau Anda bisa membuktikan Praemai seorang gadis suka uang, jadi Inton harus berhenti. Kalau gagal dia akan menghadiahkan mobil baru untuk Inton. Inton tahu pertaruhan ini akan beruntung. Lalu setuju dengan senang. Selanjutnya Marwin mulai rencananya. Dia menipu Praemai ke teras. Kemudian memeluk dia. Praemai mencoba untuk menghindari. Lelaki berkata ayo patuh jangan bertindak. Praemai menggigit dia. Selanjutnya menamparkan dia. Bertanya apakah Anda menipu saya ke sini untuk lakukan ini. Dia tersenyum dan maju ke arah Praemai. Lalu menjemput HP di tanah. Lalu puas berkata. Praemai bertanya merekam video, kan? Dia berkata sahabat Anda mencintai saya. Kalau dia menonton video ini, bagaimana pikiran dia? Praemai berkata Anda memang buruk. Dia akan tidak percaya. Marwin berkata bahwa kalau saya ambil bagian awal, menghapus adegan Anda pukul saya. Pikirlah dia akan menganggap kita sedang berkencan, kan? Praemai bertanya akhirnya apa yang Anda mau? Lelaki berkata ayo terima uang saya. Saya bisa meyakinkan tidak biarkan sahabat Anda tahu. Lagi pula saya akan tidak mengganggu Anda lagi. Praemai berkata Anda gila, kan? Tapi pada saat ini dia sudah mengeluarkan uang.
Praemai tidak menerima. Lalu segera meninggalkan. Dia ikut dan bertanya apakah Anda tidak takut sahabat Anda akan tahu. Praemai berkata saya paham karakter sahabat saya. Tidak mempercayai video Anda. Marwin berkata kalau Anda tidak menerima uang saya. Jadi seperti Anda berjuang dengan saya akan menghina teman-teman Anda. Apakah Anda mau menjadi musuh saya? Praemai marah dan berkata terserah Anda. Lalu meninggalkan segera. Marwin hanya bisa bertindak dengan sahabat Praemai. Pertama-tama dia menemukan Nara dan teman Praemai itulah Canon sangat intim. Kemudian untuk membuat Canon sedih. Berkata bahwa dia dan Nara tidak sesuai. Dan berkata bahwa dirinya dan Nara ada janji nikah. Setelah Canon mendengar baru tahu Nara kaya. Karena waktu ini Nara menyembunyikan identitas dengannya. Seperti itu dia sudah mengalahkan sahabat pertama Praemai. Praemai tahu dan lari untuk menemui Canon. Tapi pada saat ini menemukan Marwin di belakang. Praemai tidak peduli dan terus menyatakan sahabatnya. Tapi Canon meninggalkan. Pada saat ini Praemai pergi ke arah Marwin. Berkata bahwa jangan mengganggu teman saya. Tak disangka Marwin sombong dan berkata saya harus pergi sekarang. Karena sahabat Anda sedang tunggu saya. Praemai mencegah Marwin. Berkata ayo kita berhenti. Marwin sedang puas sekarang. Bagaimana dia bisa lewat kesempatan ini? Jadi puas berkata suasana hatinya. Tapi tanpa diduga Praemai berubah pikiran. Karena pada saat ini Inton muncul. Praemai berkata teman Anda menghina saya. Jadi saya juga tidak peduli Anda. Jadi dengan sengaja intim dengan Inton. Membuat Marwin sangat marah. Keesokan harinya. Dini dia menemui Praemai. Berkata apakah Anda mau pergi dengan saya sekarang atau nanti saya mengantar teman Anda. Praemai dengan sengaja memarahkan dia. Tampaknya Inton mau mengantar saya. Marwin khawatir dan menyeret Praemai. Berkata Inton tidak baik. Kalau ada akan melempar. Saya mau memperingati Anda. Sebaiknya jangan membawa gangguan. Praemai berkata tidak perlu Anda peduli. Kemudian melepaskan dari tangannya. Sekarang saya akan menelepon dia. Marwin berkata apakah Anda berani? Tapi segera Inton muncul. Inton bertanya kepada Marwin. Kenapa Anda ke sini? Marwin malu dan berkata saya mau mengantar sahabat dia. Baru berkata Lisa sudah sampai. Seperti itu Inton mengantar Praemai. Marwin mengantar Lisa. Tinggalkan Canon tergencang. Tapi perang mereka hanya baru dimulai. Sampai sekolah. Praemai langsung dicegah di kamar kecil.